Visi teknis penyelenggara pemilu. Jadi apa aja sih Pak kegiatan kita pasca tahapan pilkada kemarin nih Pak? Mengerjakan tahapan, ketika selesai proses tahapan itu kita dihadapkan juga dengan kerja-kerja lain terkait dengan pemutahiran. Pemutahiran itu kan istilahnya pembaharuan ya. Seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu pada pemilu 2024 yang lalu itu berkewajiban melaporkan pemutahiran data baik kepengurusan maupun keanggotaan dan kantor kepada KPU. Ada 4 aspek sebenarnya yang mutahirkan itu. Yang pertama, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pasaman. Senang sekali saya Zona Travalina kembali hadir menemani teman pemilih untuk episode podcast kali ini. Ini udah podcast KPU Kabupaten Pasaman yang ketiga. Gimana teman pemilih? Udah menyaksikan belum podcast KPU Kabupaten Pasaman sebelum-sebelumnya? Kalau belum, cus deh langsung buka channel YouTube KPU Kabupaten Pasaman, saksikan podcast kita sebelumnya. Jangan lupa dikasih jempolnya ya. Bagi teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast kita sebelumnya, kami ucapkan terima kasih ya, dan tetap terus dukung channel YouTube KPU Kabupaten Pasaman agar kami lebih semangat lagi ke depannya. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan dari Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Bersama saya sudah hadir narasumber hebat kita, seorang dokter asli Putra Pasaman. Siapakah dia? Bapak Dr. Julius Ran, SAG, MSI. Selamat datang Bapak. Siap, selamat datang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Zona. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi nih Pak. Jadi sekarang divisi Bapak nih, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Jadi apa aja sih Pak kegiatan kita pasca tahapan pilkada kemarin nih Pak? Ya, sebelumnya Bu Zona saya sampaikan bahwa kan banyak anggapan orang KPU itu selepas tahapan tuh nggak ada kerja gitu kan. Ya. Jadi ini adalah termasuk pekerjaan kita di KPU. Kemarin ada divisi data ya, bicara tentang pemutahiran data pemilih ya. Lanjutan ya. Nah, kita juga di divisi teknis ada kegiatan pemutahiran keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Jadi di samping kita mengerjakan tahapan, ketika selesai proses tahapan itu kita dihadapkan juga dengan kerja-kerja lain terkait dengan pemutahiran. Yang Bapak bilang tadi nih, apa nih Pak? Pemutahiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik itu Pak? Pemutahiran itu kan istilahnya pembaharuan ya, pelaporan dari partai politik kepada KPU jika ada pergantian kepengurusan atau penyisipan atau bagaimana gitu. Karena kepengurusan itu dilaporkan kepada KPU untuk dimuat di SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, untuk bisa dipajak oleh publik. Gitu Pak. Seberapa penting sih Pak parpol melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan ini Pak? Ya, tentu sangat penting ya. Di samping sebagai tugas regulasi, tugas kewajiban yang diatur oleh regulasi, pemutahiran ini tentu merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas partai politik. Karena kan partai politik ini kan hak publik ya. Publik tentu punya hak untuk mengetahui perubahan-perubahan apapun yang terjadi di partai politik, baik dalam pengurusan maupun untuk keanggotaan, termasuk alamat kantor partai politik. Karena kan sebagaimana kita ketahui, apalagi di tingkat kabupaten kota, tidak semua partai politik yang sudah memiliki kantor tetap.
Nah, kadang-kadang atau kebanyakan mayoritas dari partai politik itu kan kantornya kontrak. Kontrak tentu ada kemungkinan berpindah gitu. Maka itu juga termasuk aspek yang dapat dimutakhirkan. Gitu. Terus partai politik mana saja nih Pak yang berkewajiban melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan ini Pak? Tentu seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu pada pemilu terakhir, ya. Jadi seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu pada pemilu 2024 yang lalu itu berkewajiban melaporkan pemutakhiran data baik kepengurusan maupun keanggotaan dan kantor kepada KPU. Jadi kalau misalnya ada partai baru belum lagi nih ya Pak ya? Belum. Itu nanti di pas mau pemilu kan. Oh gitu. Terus Pak, dalam kegiatan pemutakhiran ini apa aja nih Pak yang dimutakhirkan? Ada 4 aspek sebenarnya yang mutakhirkan itu. Yang pertama terkait dengan kepengurusan. Itu seluruh struktural ya, baik itu pengurus inti maupun bidang-bidang dan seterusnya. Itu termasuk keterwakilan perempuan. Nah, jadi kepengurusan partai politik hingga kabupaten kota itu wajib memutakhirkan kepengurusan 30%. Tidak boleh kurang ya, lebih boleh. 3 perempuan yang mewakili ya kepengurusan di tingkat kepengurusan partai politik minimal 30%. Itu angka minimal. Bagi yang kurang 30% wajib ditambah keterwakilan perempuannya. Tapi regulasi memang tidak mengatur jabatan-jabatan yang wajib atau di mana saja perempuan. Yang jelas misalnya kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten itu 100, maka 30 orang wajib minimal perempuan, itu saja. Nah, itu untuk kepengurusan yang ya. Terus Pak, apalagi Pak yang mau dimutakhirkan? Keanggotaan partai politik. Jadi sebagaimana kita ketahui kan keanggotaan ini terus update nih. Setiap mau pemilu juga kita melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Maka pemutakhiran keanggotaan partai politik ini tentu sangat membantu partai politik untuk mengupdate ya, selalu mengupdate keanggotaannya sehingga nanti ketika mendaftar peserta pemilu untuk pemilu yang akan datang tidak lagi sulit mencari keanggotaan partai politik. Jadi ini adalah rentang waktu yang panjang yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk mencari, mendata dan memasukkan data tersebut kepada keanggotaan partai politiknya. Terus kapan nih Pak kita mengadakan pemutakhiran kepengurusan dan keanggotaan partai politik ini Pak? Ya, pada prinsipnya sebenarnya partai politik bisa melakukan pelaporan pemutakhiran terkait dengan pengurusan dan keanggotaannya itu sepanjang tahun. Tapi kita bagi menjadi laporan triwulan namanya. Tetapi prinsipnya meskipun tidak pas pada misalnya Januari, Februari, Maret laporkan April misalnya. Di Maret pun laporkan, dan kapan perubahan itu bisa dilaporkan langsung ke KPU. Oh, berarti langsung dilaporkan ke KPU aja ya Pak ya kalau bisa melalui perubahan. LO kan. Partai ini kan kalau kita lihat misalnya kemarin itu kan perubahan itu kan yang menginputkan tetap pusat. Jadi, sebagian besar partai politik itu di dalam melakukan pemutakhiran kepengurusannya itu pusat, tidak didelegasikan ke tingkat kabupaten kota. Jadi perubahannya pun di pusat, tapi pelaporannya kita wajib melakukan pelaporannya partai politik ke KPU. Gitu. Oh gitu. Ke KPU kabupaten maksudnya. Oh gitu. Jadi apa nih Pak keuntungan bagi parpol yang melakukan pemutakhiran ini, terus apa juga kerugiannya kalau partai tidak melakukan pemutakhiran ini Pak? Ya, tentu keuntungannya banyak sekali Bu Zona ini. Pertama tentu partai politik menjadi kuat karena partai politik mengupdate keanggotaannya kan panjang waktu ini untuk menyeleksi anggota-anggota yang misalnya yang bersedia secara sukarela mau bergabung ke partai politiknya.
Ini tentu secara tidak langsung menjadi ruang untuk partai politik melakukan rekrutmen keanggotaan. Tentu sekaligus kampanye dalam tanda kutip ya, meskipun tidak dalam tahapan kampanye, tetapi sebenarnya bagi partai politik ruang pelaporan keanggotaan pemutahiran ini dapat digunakan untuk merekrut keanggotaan seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat bisa bergabung kepada partai mana saja, maka kesempatan bagi partai untuk merekrut mereka ke dalam keanggotaan partai. Kemudian yang kedua, kita kan sering dihadapkan pada beratnya partai politik memenuhi kuota dukungan KTP misalnya kan. Karena kalau dilakukan menjelang pemilu saja, baru dilakukan pengumpulan partai politik, ini miss-nya itu sangat besar. Ini pengalaman jujur saja, kita kan sering misalnya dalam melakukan verifikasi keanggotaan partai politik, justru anggotanya heran. Iya. Kita heran, loh. Bingung ya Pak ya? Ya, saya nggak pernah menjadi anggota partai. Kapan KTP-nya diserahkan di KPU kan gitu kan? KTP sama KTA-nya ada ya Pak? Iya. Nggak jarang pula verifikator kita dimarahi di bawah, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya dengan waktu yang panjang gitu kan, dengan luas begitu luas, tentu hal-hal yang seperti itu bisa kita hindari. Partai politik bisa memasukkan keanggotaannya yang betul-betul real, yang betul-betul valid. Kemudian anggota-anggota yang ternyata kemarin mengundurkan diri atau meninggal dunia atau tidak tertarik lagi misalnya menjadi anggota partai politik, atau misalnya yang kemarin memang KTP-nya tidak diserahkan secara sukarela, tetapi karena tidak diverifikasi faktual tentu tidak terbaca ya kan, tidak terbaca, maka ini adalah kesempatan bagi partai politik untuk membersihkan data-data yang mereka miliki gitu, sehingga orang-orang yang terdaftar di keanggotaan partai politik sebagaimana dimuat di dalam sistem informasi politik partai politik atau SIPOL itu benar-benar anggota yang memang betul-betul bergabung secara sukarela kepada partai-partai mereka itu. Jadi begitu ya Pak ya, kegiatan dari pemutahiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Apa nih Pak saran atau apa nih Pak untuk partai politik atau teman pemilih di luar sana nih Pak? Ya, kita tentu berharap seluruh partai politik melakukan pemutahiran kepengurusan atau keanggotaan atau kantor jika memang ada perubahan ya, melaporkannya kepada KPU, sehingga kita di KPU juga bisa menginformasikan kepada masyarakat, kepada publik sebagai pemilik dari partai politik terkait dengan data-data partai politik yang mereka miliki. Jadi, sehingga dengan demikian kita juga sebagai penyelenggara dimudahkan nanti atau memudahkan kita di dalam memverifikasi faktual. Kemudian masyarakat juga mudah untuk mencari informasi yang harus mereka ketahui tentang partai politik tertentu. Nah, teman pemilih, itu tadi penjelasan dari Pak J tentang kegiatan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Gimana teman-teman teman pemilih di luar sana udah tahu ya kegiatan dari divisi teknis penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Pasaman, dan juga bagi partai politik itu seperti pesannya Pak J tadi, harus nih, ayo partai politik untuk melaporkan data kepengurusan dan keanggotaan partai politiknya. Nah Pak J, terakhir Pak J, ajak teman pemilih untuk mendukung channel kita Pak J. Channel ya? Ya, channel YouTube kita Pak J, biar ramai. Ya, teman-teman pemilih, mari selalu update informasi kepemiluan terhadap channel KPU Pasaman ya, untuk mengikuti informasi-informasi terupdate terkait dengan pemilu atau pemilihan kepala daerah.
Terima kasih Pak J atas kesempatannya. Terima kasih sudah mengisi podcast kita pada kali ini. Baik teman pemilih, Pak J ada kata-kata terakhir atau gimana? Kata-kata penutup. Diwakilkan ke Diwakilkan. Saya ada tebak-tebakan Pak J. Apa ya? Kenapa ular tidak dikasih kaki? Ayo Pak J. Kalau dikasih kaki dia tidak ular namanya. No, salah. Ayo Pak J. Nggak tahu? Kenapa ular tidak dikasih kaki? Karena kalau dikasih kaki bakal digigit. Sampai jumpa lagi teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.